Pemirsa, kebakaran melanda lahan kosong milik kilang minyak Pertamina Tuban di Desa Sumur Geneng, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sementara itu, diduga korsleting listrik pada mesin ATM minimarket 2 lantai di Kecamatan Rajek, Tangerang, Banten terbakar. Kobaran api menghanguskan sebuah lahan kosong seluas 130 hektar di Desa Sumbergeneng, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kebakaran yang terjadi sejak Senin malam ini begitu cepat meluas karena api membakar semak-semak kering, pepohonan hingga bongkahan kayu jati bekas tebangan yang tergeletak di lokasi. Tiupan angin yang sangat kencang juga membuat api merembet kemana-mana hingga membesar. Untuk mengatasi kebakaran di lahan milik kilang minyak Pertamina tersebut, pihak pemadam kebakaran Tuban telah menerjunkan seluruh personil dari 6 armada mobil pemadam kebakaran. Bantuan pemadam kebakaran juga didatangkan dari sejumlah perusahaan dan juga dari Bojonegoro dan Lamongan. Sementara itu, terkait penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Allahu Akbar. Diduga korsleting listrik pada mesin ATM, minimarket 2 lantai di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar siang tadi. Usai beberapa kali ledakan, api kemudian membesar dan membakar hampir seluruh bangunan minimarket hingga membuat warga di lokasi menjadi panik. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api kemudian merambat membakar lantai 2 dan meludeskan barang-barang yang ada di dalam minimarket. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian dan api berhasil dipadamkan setelah 2 jam proses pemadaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video seorang ibu yang hendak membuang bayinya di jalur rel kereta stasiun Pasar Minggu, Jakarta. Usai diperiksa polisi diketahui ibu ini justru hendak mengakhiri hidupnya bersama bayi karena depresi. Inilah rekaman video amatir milik warga saat petugas keamanan stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan tengah menenangkan seorang ibu yang diduga hendak bunuh diri di stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan Minggu malam. Sementara satu petugas keamanan lainnya secara sigap mengamankan bayi ibu tersebut dengan cara menggendongnya. Dari hasil pengecekan kepolisian, narasi yang beredar di media sosial di mana ibu tersebut hendak membuang bayinya ke jalur kereta tidaklah benar. Menurut Kapolsek Pasar Minggu, sang ibu yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut hendak bunuh diri bersama bayinya di jalur kereta. Ya. Jadi si ibu itu berdasarkan informasi dari petugas stasiun yang menyelamatkan ibunya, ibu tersebut sendiri yang hendak langsung bunuh diri sambil memegang bayinya. Usai peristiwa itu terjadi, wanita yang diketahui beralamat di Lampung tersebut langsung membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selanjutnya, ibu yang membawa anaknya itu dipulangkan ke rumahnya di kawasan Tambun menggunakan taksi online. Dari Jakarta, Dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut menangkap perahu yang membawa 15 jerigen berisi BBM hasil curian di Pantai Olo, Belawan, Sumatera Utara. Dalam penangkapan itu, petugas juga menyita narkoba jenis sabu dari awak kapal. 2 tersangka dan barang bukti berupa 15 jerigen BBM solar hasil curian, 7 paket sabu, ponsel, dan uang tunai diserahkan TNI Angkatan Laut kepada Dirpolairut Pelabuhan Belawan. Asisten Operasi dan Lantamal 1 Letkol Laut P. Hendrik mengatakan penangkapan ini merupakan keberhasilan karena tersangka sudah lama buron. Sementara itu Dirgakum Polairut menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya kepada Lantamal 1 Belawan. Para tersangka kemudian akan diperiksa untuk kepentingan penyelidikan. Tadi pagi pukul 3.30 Satgas Gabungan melaksanakan patroli laut yang dimana orang-orang yang ditangkap ini sudah menjadi TO dari Danposal, kemudian berkoordinasi dan bekerjasama dengan tim gabungan pada pukul 3.45
berhasil menangkap, pengejaran dan menangkap. Setelah itu dilaksanakan pemeriksaan lanjutan di pos, dan akhirnya ditemukan selain bahan bakar berupa solar sebanyak 400 liter atau 7 jerigen, juga ditemukan kemungkinan besar ini adalah sabu-sabu sebanyak 7 bungkus. Kemudian hari ini juga pukul 15.40 untuk tersangka dan barang bukti saya serahkan kepada Polres Pelabuhan, Ditpol Air untuk ditindaklanjuti. Demikian akan diterima dan dilaksanakan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, melanjutkan proyek pelebaran sungai untuk pengendalian banjir. Saat Bobi meninjau proyek, warga yang menolak mencoba menerobos dan sempat berdebat. Wali Kota Medan Bobi Nasution meninjau proyek pengerjaan pelebaran sungai yang berada di Jalan Sampali, Medan area Sumatera Utara. Pelebaran sungai sepanjang 650 meter yang melewati 3 kecamatan Medan Perjuangan, Medan Timur, dan Medan area ini bertujuan untuk pengendalian banjir di kawasan ini. Pengerjaan proyek pelebaran sungai ini ditandai dengan pemasangan tiang pancang yang dipasang di pinggiran sungai. Sejumlah warga menolak pelebaran sungai dengan dalih tanah mereka akan terdampak proyek ini. Sudah jelaskan yang kami ambil di sini area pembesarannya tidak ada tanah dari milik masyarakat. Kalaupun ada tadi sebagian di ujung saja dan itu kan kami bebaskan. Tapi ini semuanya saya kira-kira 90% ya. 90% area lahan yang kami besarkan sungai ini adalah area jalan milik pemerintah Kota Medan. Di sela-sela tinjauannya, sekelompok warga yang menolak mencoba menerobos rombongan wali kota. Bobi pun sempat berdebat dengan masyarakat dan mempersoalkan warga yang kerap parkir di badan jalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkaca-kaca saat putranya menyampaikan keinginan di acara perpisahan Ganjar sebagai gubernur di Semarang, Jawa Tengah. Meski tugas sebagai gubernur Jawa Tengah telah selesai, Ganjar meminta agar silaturahmi bersama warga tetap terjaga. Pesta rakyat dalam rangka perpisahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang resmi purna tugas 5 September berlangsung meriah. Ribuan warga membanjiri lokasi acara. Mereka sengaja datang bahkan dengan menggunakan biaya sendiri agar bisa bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo di hari terakhir bertugas sebagai Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah menyampaikan terima kasih kepada warganya karena telah mendukung selama menjadi Jateng 1. Saya tidak pernah berduka ketika mendapatkan cacian makian karena itu adalah energi saya. Termasuk di depan pintu gerbang itu seringkali kawan-kawan aktivis, mahasiswa, kawan-kawan buruh, ya, mereka protes. Kadang-kadang pagarnya juga roboh. Itu pun kami terima dengan riang gembira karena kalian masyarakat semua yang protes itu adalah tuanku. Momen haru terjadi saat sebuah video yang berisi momen berkesan dari orang terdekat dan warga kepada Ganjar yang telah memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun. Ditambah lagi saat putra Ganjar, Alam, menyampaikan permintaan agar bisa lebih banyak waktu untuk bisa bersama Ganjar. Ganjar yang menyaksikan langsung, matanya terlihat berkaca-kaca. Pengen punya waktu 1 hari, aku sama ayah aja. Berdua, benar-benar gak ada orang lain. Kita jalan-jalan terus ngobrol. Itu aja. Di acara perpisahan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, Siti Atikoh menyampaikan agar silaturahmi bersama warga Jawa Tengah tetap terjaga. Iya, nggak terasa ya 10 tahun, luar biasa sekali persaudaraan, kebersamaan dengan masyarakat.
Semoga persaudaraan ini tidak akan pernah putus. Amin. Ya, insya Allah kita tetap sering ketemu ya. di lain Amin, kesempatan. amin Ibu, amin, amin. Meskipun mungkin untuk menjadi Mas Ganjar jadi gubernurnya udah selesai, tapi persaudaraannya insya Allah akan terus berjalan. Sebelum meninggalkan acara, Ganjar juga menyapa warga yang hadir. Perpisahan Ganjar ini diiringi dengan lagu dari Endang Sukamti yang berjudul Sampai Jumpa. Terima kasih Pak Ganjar. Ya pemirsa, di hari terakhir masa tugas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, iNews berkesempatan berbincang bersama Ganjar Pranowo yang didampingi istrinya Siti Atikoh selama mengemban tugas 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Ya. Semua berjalan seperti layaknya semua yang mendapatkan tugas, namun selalu ada yang menarik karena dukungan dari masyarakat. Itu yang membuat semuanya lebih ringan, lebih enteng gitu ya. Dan terasa perubahan birokrasi makin berintegritas. Mulai banyak orang yang terbiasa untuk menolak gratifikasi. Mulai banyak mereka merubah pikiran untuk melayani masyarakat dengan mudah, murah, cepat, tuntas. Dan itu kemudian terpatri selama 10 tahun. Maka saya berharap betul ya, mereka akan terus melaksanakan itu. Jaga integritas, melayani masyarakat dengan baik. Ibu ada kesan-kesannya selama mendampingi Bapak 10 tahun Jawa Tengah? Iya, setiap hari tentu ada cerita ya. Selain kita beraktivitas, itu juga pembelajaran buat saya pribadi sangat luar biasa. Bahwa terlihat masyarakat ini guyup rukun luar biasa. Apalagi saya misalnya di PKK itu kan kebanyakan binaannya itu ada di desa-desa. Mereka berusaha bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungannya melalui posyandu, kemudian edukasi terkait pola asuh dan sebagainya. Jadi ini yang bikin menurut saya nanti sih akan selalu kangen dengan keguyuban masyarakat Jawa Tengah. Untuk harapannya masyarakat Jawa Tengah, Ibu, Bapak, izin? Ya tentu agar tambah bahagia, tambah sejahtera, dan hidup rukun. Ayo masyarakat. Harapan masyarakat. Bapak, harapannya untuk masyarakat Jawa Tengah, Pak? Kalau masyarakat Jawa Tengah itu sebenarnya mereka punya spirit kebersamaan. Kalau saya cerita tadi gotong royong, peran aktornya luar biasa. RT itu top banget tuh. RW, mereka dalam lingkup kecil. Kalau tadi biasanya ibu-ibu itu di posyandu ya, posyandu itu top dengan PKK-nya. Terus kelompok-kelompok pengajian, keagamaan, itu komunitas-komunitas yang sangat bagus, itu yang mesti kita rawat. Kades, lurah itu jangan ditinggalkan, mereka itu perannya hebat. Kalau ada perintah dari atas itu tanpa peran serta mereka tidak mungkin ya. Dan tentu para camat, bupati, wali kota, pejabat jajaran yang selalu nungguin itu hebat. Ini aja yang kita harapkan mereka akan membawa spirit kebersamaan dan pemerintahnya melayani masyarakat dengan baik ya. Terus kemudian masyarakatnya juga mendukung pemerintahannya sehingga tercipta sesuatu yang adem, ayem gitu ya. Meskipun koreksi itu boleh dan halal adanya.
Terima kasih Bapak. Good. Terus. Assalamualaikum Bapak. Salam, matur nuwun Dan. Ya. Wes belanja sik tuku sabuk iki lho. Pak Presiden. Apa kuwi? Siap. Muhaimin Iskandar mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK hari ini. Informasi selengkapnya usai jeda.